Oke, akan segera mulai. Mari kita mulai ya. Tempo hari saya sudah membahas tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau nggak salah ini, oh belum. Ini akan kita bahas berikutnya, sub yang kelima. Nah, saya akan review sedikit dari apa yang saya bagikan di hari Rabu kemarin ya. Rabu kemarin itu kita ngebahas soal bagaimana akhirnya kita beroleh pertemuan pribadi dengan Tuhan. Karena dalam diri kita ada haus dan lapar akan selain pengajaran, sebetulnya haus dan lapar akan kepenuhan Kristus ini. Nah, kepenuhan Kristus inilah yang menjebatani kita dengan Allah kembali. Pak, kalau kita nggak sepenuh Kristus, alias kita jadi orang Kristen biasa-biasa aja, Pak, nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Bagaimana, Pak? Apakah bisa? Nah, kita akan cenderung menjadi bulan-bulanan si jahat. Kenapa? Karena kita kemudian menerima pikiran-pikiran di luar Kristus juga. Biasa seperti itu ya teman-teman ya. Karena dalam kepenuhan kita bersama-sama dengan Tuhan, ya, kita dilihat sempurna oleh Bapa. Ini dia teman-temannya masih mengerti. Jadi kita dilindungi oleh Bapa. Bukankah kemudian kita bisa mengerti bahwa penundukan diri kepada Allah itu membuat si iblis itu lari daripada kita, bukan? Nah, karena mengapa bisa menundukkan diri pada Bapa? Menundukkan diri pada Allah? Karena kita mengerti apa itu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu Ia menghidupkan kita kembali. Ya, apalagi kalau kita mengerti apa arti kepenuhannya itu. Nah, teman-teman mengerti ya. Jadi, kenapa kita seringkali ingin mengikuti seperti halnya acara seperti ini atau mungkin KKR ya. Saya berharap ya tidak hanya kita menerima di-charge energi saja. Di-charge energi dan kuasa saja, tapi juga kita mengalami pertukaran nyawa, alias nyawa kita diganti dengan nyawanya. Nah, kalau kita kemudian mengerti nyawanya itu menghidupkan kita kembali, maka di dalam diri kita mengalirlah kehidupannya. Inilah yang dinamakan dengan kepenuhan yang sesungguhnya sebetulnya, bukan hanya kepenuhan biasa-biasa saja, ya. Apalagi yang namanya kemudian di apa namanya dibilang sebagai urapan yang luar biasa itu. Nah, nah teman-teman mengerti ya bedanya tentang kepenuhan itu sendiri ada di wilayah rohani betul, tapi jiwa akal budi mungkin tidak ikut-ikutan juga ke sana. Karena kita kemudian membuka diri kepada hal-hal di luar yang lain, termasuk juga kita mungkin mendengar isi hati nurani kita sendiri. Nah, kita akan masuk ke dalam sub yang kelima, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan lupa bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini adalah satu pelajaran penting untuk kita bisa menerimanya, ya, menerimanya berupa apa? Mengalami Tuhan. Sebetulnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan belum tentu mengalami Tuhan, namun mari kita akan selidiki lebih lanjut ya. Sebelum Ia mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, Ia merasa perlu meneguhkan mereka dengan menampakkan dirinya sendiri, sehingga murid-muridnya memiliki keyakinan yang kuat. Ya, jadi perlunya menampakkan diri dari Tuhan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya mempunyai keyakinan yang kuat. Jangan lupa di hari Rabu kemarin kita udah bilang bahwa Allah sendiri menentukan Yesus hanya menemui murid-muridnya yang segelintir saja. Nggak menampakkan diri secara massal gitu. Mengapa? Karena lewat kesaksian murid-muridnya itu, maka semua orang yang percaya beroleh penyelamatan dari Tuhan. Nah, tapi sangat penting bagi murid-muridnya mesti menerima dulu apa itu yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekarang banyak hamba Tuhan bangkit memberitakan Injil tanpa pernah melihat atau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kesaksian mereka tidak akan pernah sekuat mereka yang telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi apakah ini salah satu bentuk salah satu bentuk atau bentuk yang terpentingkah atau satu-satunya yang harus dihidupi oleh setiap hamba Tuhan? Saya mau bilang ini salah satunya ya. Selain kita dibekali juga dengan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup itu penting, perjuangan pribadi penting, dituntun oleh Roh Kudus penting agar kita bisa mengalami hidup Kristus yang termanifestasi dalam hidup kita. Bukan cuma pengetahuan saja, bukan cuma urapan saja, tapi juga kehidupannya. Jadi
Saya nggak bilang urapan itu nggak apa namanya itu salah urapannya. Mesti ada urapan yang benernya. Saya juga bisa bilang urapan yang benar, urapan yang salah itu kita juga suka membedakannya. Tapi dari hidup seseorang kita bisa mengenal ini hidup Kristuskah atau hidup orang itu yang terpancar. Nah, mari kita baca ayatnya Kisah 10 ayat 40. Saya minta Ibu Made yang pertama kali baca. Silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kisah 10 ayat 40. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, terima Amin. kasih Bu Made. Ya, Pak. Jadi saksi-saksinya ini ditunjuk oleh Allah. Mengapa? Karena mereka lah yang kemudian makan dan minum bersama-sama dengan dia. Melihat dia mati dan melihat dia bangkit pula. Dan tentu saja melihat dia naik ke surga. Nah, nanti di bulan Mei ini juga nanti kita akan merayakan juga ya hari yang namanya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, apa itu mesti diperingatkan kepada kita pada hari-hari ini? Agar mengerti bahwa tujuan kita hidup di dunia ini cuma sementara saja. Mengalami kesempurnaan Allah dalam diri kita agar kemudian kita pada saatnya kelak kita akan kembali pulang ke Bapa, Bapa di sorga ya. Agar kita di dunia ini belajar disempurnakan oleh Allah. Nah, kisah 13 ayat 31 saya minta Ibu siapa tadi? Ibu Yohana ya, silakan. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Kisah 13 ayat 31. Selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Merekalah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Ini 40 hari loh ini perjumpaan pribadi atau Tuhan menampakkan diri pada murid-muridnya. 40 hari loh. Jadi dia menampakkan diri, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya ya dari Galilea ke Yerusalem, bahkan kemudian dia meminta seseorang murid-muridnya untuk menyentuhnya dia mengalami kebangkitan dengan tubuh yang baru, memang tubuhnya bisa diraba tapi bukan tubuhnya yang lama. Jadi artinya Yesus sedang memberikan kepada murid-muridnya waktu itu perjumpaan pribadi yang sesungguhnya yang telah eh, juga mengalami kematian, yang telah mengalami penyaliban yang luar biasa, tapi kemudian hidup oleh kuasa Allah. Ini penting untuk membuat mereka bisa mengerti kelak kalau nanti mereka betul-betul mengikuti Tuhan Yesus sampai dengan akhir dan mereka mati mengerikan sekalipun, mereka udah tahu bahwa kewarganegaraan mereka itu sudah ada dalam sorga sejak mereka menerima Yesus. Ya teman-teman, jadi kalau murid-muridnya kemudian mati dengan cara mengenaskan kecuali Yohanes, mereka mengerti bahwa mereka sudah menerima perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mereka menerima kewarganegaraan sorga dari Tuhan karena mereka mengikuti Tuhan dan mereka juga setia pada panggilan Tuhan. Nah, kita udah bahas itu di Filipi 3:21 ya. Karena kewarganegaraan kita adalah ada dalam kerajaan sorga dan dari situ kita menantikan kedatangan juru selamat kita Tuhan Yesus kembali. Nah, itu ayatnya bisa seperti itu. Yang akan merubah tubuh kita yang hina ini karena pengaturannya hingga kita bisa punya tubuh yang serupa dengan kemuliaannya. Itu kira-kira ayatnya bunyinya seperti begitu. Jadi dari apa yang telah Tuhan ajarkan, mereka mengikutinya, mereka menghidupinya. Dari situ karena kemudian Tuhan melihat mereka taat, ya, mereka diubahkan dari tubuh yang hina hingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tapi Pak, kalau tubuh yang hina kok mati dirajam, mati ditombak, itu murid-muridnya kan seperti gitu, Pak. Iya, betul. Karena mereka kemudian kalau diangkat-angkat ke surga kan, diangkat ke surga dalam pengangkatan kan terlalu lama ya. Mereka belum menerima itu. Tapi kan pada zaman lampau ada yang pernah mengalami itu, Pak, diangkat hidup-hidup ke surga seperti Henoh dan Elia. Mengapa mereka nggak mendapatkannya? Karena ini, karena mereka telah menerima cawan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berupa apa? Penderitaan. Jadi mereka mesti menderita karena Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa.
Dan mereka menderita untuk itu, dan mereka menerima penghormatan oleh karena itu dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, ini panggilan tiap orang kan beda-beda ya. Jadi teman-temannya, jadi jangan samakan kita dengan yang lain. Nah, berikutnya 1 Korintus 15 ayat 7, silakan Ibu Ari. 1 Korintus 15 ayat 7 ya, Pak. Betul. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Amin. Makasih Bu Ari. Jadi Saulus sendiri atau Paulus sendiri, dia tidak berjumpa pribadi dengan Tuhan sama seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Oke. Jadi Paulus baru kemudian berjumpa pribadi dengan Tuhan ketika ia hendak ke Tarsus. Oke. Ketika ia hendak ke Tarsus, dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saulus, mengapa kau menganiaya? Nah, itulah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kok kenapa Saulus bisa mengenali itu Yesus? Itu Tuhan. Karena kemudian ada sesuatu yang ada dalam dirinya hingga dia kemudian menerima pewahyuan yang singkat itu. Sebetulnya kita pun mengalami juga teman-teman di hari-hari ini. Ketika kita tidur, ketika kita sedang makan, kalau kita gampang diubahkan hati kita, itu Tuhan yang kerja. Kalau kita cenderung untuk mengikuti yang baik, yang kemudian kita ikuti daripada yang jahat yang kita ikuti, saya percaya itu Tuhan. Ya, pada level kita ya, bukan teman-temannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kemudian dia membawa kita kepada pengaturan bagaimana akhirnya kita diubahkan sama Tuhan. Filipi 3:21 itu ya. Nah, jadi kalau kemudian kita gampang diubahkan oleh Tuhan, karena kita telah menerima pewahyuan yang sedemikian singkat itu. Sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya kita bisa berubah. Itu Tuhan yang bekerjanya. Nah, Paulus juga ketika berjumpa pribadi dengan Tuhan, tidak langsung kemudian dia mengalami luar biasa, mempunyai satu panggilan yang luar biasa, kemudian langsung pergi, enggak. Dia ada waktu selama, kalau nggak salah 3 tahun di tanah Arab ya. Setelah ia kemudian dibaptis oleh Ananias itu, ya. Setelah kemudian didoakan Ananias selaput gugur dalam matanya itu dilepas ya, hingga kemudian dia bisa menerima penglihatan yang kembali. Namun ada satu hal yang barangkali kita bisa mengerti ya. Mata rohani atau mata hati atau mata pengertiannya Paulus sejak saat itu terbuka kepada kerajaan Allah. Jadi bukan karena ia melihat langsung bagaimana kemudian dia tersungkur, jatuh, tapi yang dibukakan pertama kali ia tidak lagi melihat dengan mata jasmani, ia melihat dengan mata pengertian bahwa pada saat yang sama ketika ia sedang berdoa, ia melihat Ananias menumpangkan tangannya dan Ananias juga diperintahkan Tuhan untuk datang kepada Saulus ketika kemudian dia berdoa. Jadi sama-sama mereka melihat ada satu dunia baru dalam hidup mereka, dunia kerajaan Allah namanya atau dunia roh. Nah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau oleh Roh Tuhan atau oleh Roh Allah Bapa, mereka melihat satu dimensi yang sama. Tapi kenapa banyak orang Kristen kemudian bertengkar? Masing-masing punya versi kebenaran yang mereka lihat sendiri. Nah, teman-teman, mari kita sekarang minta Roh Kudus tanggalkan egosentris kita. Karena barangkali penglihatan yang kita punya memang betul kita bisa lihat, misalnya ya. Tapi interpretasi kita, impresi kita bisa saja mengabaikan Roh Kudus. Karena dalam setiap langkah hidup kita, mungkin kita masih mementingkan hidup kita itu bisa terjamin, bisa mengalami keamanan, kenyamanan tertentu, meskipun itu bisa diberikan tanpa Tuhan. Tapi seolah-olah itu datangnya dari Tuhan. Nah, teman-teman ingat bahwa Tuhan ya memberikan satu bentuk visi kepada setiap hamba-hambanya. Yang pasti hamba-hambanya itu tidak diperkenankan untuk saling punya pertentangan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing yang berbeda adalah tingkat pengertiannya.
hikmat yang dibawa oleh Tuhan itu memang sama, tapi mungkin orang ngalaminya berbeda-beda. Kita mesti menghormati, kemudian bahwa kita sekarang mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa dari Tuhan ya, dan kita pun jangan menilai sedini mungkin kepada orang-orang yang itu mah cetek, itu mah enteng, itu mah nggak seberapa. Jangan, karena mereka pun sama dengan kita, mereka sedang bertumbuh ke arah Kristus sama. Tingkat pengertian orang, tingkat perjuangan tiap orang, atau tingkat pergumulan tiap orang tentu saja berbeda-beda. Jangan kita memandangnya dari persepsi kita atau dari point of view yang kita miliki. Tentu saja dari kebenarannya pun bisa saja yang kita yang paling benar dibanding mereka. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman, adakah pertanyaan? Aman? Oke, saya lanjutkan ya. So berikutnya sub yang keenam, hubungan pribadi dengan Tuhan. Seorang baru dapat berkata bahwa ia diutus Tuhan bila ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik melalui penglihatan atau mendengar suaranya. Persekutuan pribadi dengan Tuhan secara intim memberi peluang akan pengalaman seperti ini. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini adalah mutlak harus kita dapatkan karena Tuhan hendak memberikan komando. Baik itu lewat penglihatan atau mendengar suaranya, baik itu rema maupun audible. Ini penting untuk kita harus alami. Mengapa? Kita akan mendapatkan kekuatan yang berdasar lebih kuat dari sekedar kita hanya tahu berupa pengetahuan saja. Tapi perjumpaan pribadi atau melalui penglihatan atau mendengar tuntunan Tuhan berupa rema atau logos itu mungkin kita belum menerimanya. Nah, ini harus secara selengkap-lengkapnya ya teman-teman ya, agar kita mempunyai satu kekuatan yang bukan berasal dari kita, tapi Tuhan sendiri menggerakkan kita untuk akhirnya Ia sendiri hidup penuh dalam diri kita. Kisah 9 ayat 27, silakan dibaca oleh Pak Eko. Kisah para Rasul 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Pak. Ya, Barnabas ini adalah seseorang yang memang mempunyai kapasitas, ya, ia mempunyai panggilan. Ia membela Paulus, waktu itu Saulus ya, membela Saulus karena dulunya Saulus ini adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Jadi begitu banyak orang Kristen melihat Saulus ini, kemudian mereka takut dibunuh, takut dianiaya lagi. Nah, oleh karena jaminan dari Barnabas, Saulus ini bisa mendapatkan tempat di hati para teman-teman yang lain, ya, teman-teman Kristen yang lain. Pada awalnya mereka pun takut melihat Saulus, tapi jaminan dari Barnabas ini membuat Saulus menjadi seorang rasul yang tumbuh luar biasa perkembangannya, ya. Kemudian Tuhan pakai dia ke jemaat di luar Yahudi. Nah, Saulus pun mengalami Tuhan. Ya, waktu itu saya bilang bahwa Saulus ketika mengalami Tuhan, ia buta. Ia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena Tuhan hendak bangkitkan visi Tuhan yang tidak pernah dilihat olehnya selama ini. Ia melihat dengan mata pengertian, mata hati. Yang kemudian nanti teman-teman baca di Efesus, itu berupa mata pengertian yang terbuka. Oke, Kisah 9 ayat 10, silakan dibaca oleh Bu Yunike. Ada Bu Yunike. Shalom Pak Doni. Shalom, terima kasih Bu Yunike, silakan. Kisah 9 ayat 10 ya Pak. Betul. Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Ya, terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni.
Nah, ini Ananias melihat di dalam dunia roh, dalam dunia kerajaan Allah. Tuhan berfirman kepadanya dalam penglihatan. Ini kan dalam dimensi yang berbeda dengan orang lain hidupnya, ya. Mengapa Ananias ini mengalami visi dari Tuhan? Ya, karena dia hidup dalam Tuhan. Simple. Mungkin, saya bilang mungkin, ya. Dan sejarah mencatat ternyata ya, Ananias ini adalah salah satu dari 70 murid luar Tuhan Yesus setelah 12 rasul. Ananias ini adalah salah satunya. Nah, Ananias ini mengapa dipilih sama Tuhan? Memang itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tapi saya percaya dalam dunia kerajaan Allah atau dunia roh, semua orang yang mengasihi Tuhan akan terlibat satu dengan yang lain. Dipertemukan satu dengan yang lain. Ini bukti bahwa semua orang yang di dalam Tuhan, mereka semua adalah satu tubuh, tapi berbeda anggota tubuh. Mengapa? Saling melengkapi, saling menunjang satu dengan yang lain. Tidak ada namanya Rasul Paulus kemudian tanpa kehadiran Ananias. Pak, kalau Ananias menolak, ya, kemudian siapakah yang Tuhan utus? Oh, banyak. Bisa pakai siapa saja. Tapi Ananias saat itu ya mau untuk diutus oleh Tuhan. Meskipun dengan pertanyaan, dia kan penganiaya jemaat Tuhan. Nah, kata Tuhan ya, aku telah menampakkan kepada dirinya visi apa yang harus ia alami, panggilan apa yang mesti dia hidupi, aku telah ngomong sama dia. Nah, juga pada Paulus ternyata Tuhan ngomong pada satu saat yang sama. Ananias di mana, Paulus di mana. Tuhan ngomong di dua tempat yang berbeda kepada dua orang yang berbeda dengan visi yang sama. Ini bunyinya, Kisah 18 ayat 9, silakan dibaca oleh Ibu Itun. Ada? Ada ya Ibu Itun ya? Ya Pak, Terima kasih. Kisah 18 ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ya, Amin. makasih Bu Itun. Kalau Ya, Pak. ayatnya di sini saya akan buka. Kisah, jadi kisah berapa sih? Kisah 9 ya. Kita coba kisah 9. Kisah Kisah 9. Nah, ini pertemuan Paulus dengan Tuhan di Kisah 9 ayat 4. Dia kemudian dialami oleh Paulus ayat 12. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Oke. Ini apa namanya? Ini yang dialami oleh Paulus. Nah ya, ini kan benar kan? Jadi kata Tuhan kepada Ananias, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus.
yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi ini penglihatan yang dialami Paulus. Ada Ananias nih katanya. Nah, kata Tuhan kepada Ananias ya, kemudian apa namanya? Pergi ke sana dan cari yang namanya Saulus di rumah Yudas. Nah, kata Ananias siapa? Dari banyak orang yang kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan kemudian jawab Tuhan, apa? Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu, yang menumpahkan tangannya ke Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini satu penglihatan yang diberikan kepada dua orang di waktu yang mungkin saja berbeda, tapi visinya sama. Apa saja yang dialami oleh orang yang dibicarakan sama Tuhan kepada Ananias, maupun yang dibicarakan oleh Tuhan kepada Saulus, ini orang yang sama. Saulus diberitakan tentang Ananias, Ananias diberitakan tentang Paulus, dan mereka bertemu dalam dunia fisik, dunia materi. Ketika pada akhirnya Ananias mau Tuhan panggil ke sana. Teman-teman, di sini kita bisa dapat pelajaran ya, betapa pentingnya bahwa kita bisa melihat sesuatu, apa yang dinamakan dengan dunia roh atau kerajaan Allah. Karena dari situ kita akan dipertemukan dengan siapapun yang Tuhan tunjukkan agar kita menggenapi panggilan kita dari Tuhan. Kan penglihatan itu bisa disimpulkan dalam berbagai macam ya. Kalau kemudian hati kita dalam pelayanan kita ingin berkati orang, itu bagus hasilnya. Tapi dalam pelayanan kita ingin cari untung, tentu saja kemudian pelayanan itu untuk kepentingan kita pribadi, bukan untuk orang lain. Nah, teman-teman sekarang kita bisa mengerti ya, penglihatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk menuntaskan keinginan pribadi kita, atau daging kita, atau visi kita pribadi, bukan. Tapi visi Tuhan adalah tentang bagaimana jiwa-jiwa itu mengalami Tuhan. Sama seperti kita ngalamin Tuhan. Maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengalami visi dari Tuhan. Mengapa? Karena kita akan mengalami apa artinya kepenuhan Kristus. Kalau kemudian kita hatinya untuk berkati jiwa-jiwa. Tapi kalau hatinya untuk kepentingan sendiri, biasanya itu memang akan sering bertentangan dengan orang-orang lain. Adanya percekcokan, adanya perselisihan, perbedaan pendapat yang tajam. Tapi ingat, Ananias dan Saulus dipertemukan dalam visi yang sama dan mereka bekerja sama. Yang satu merendahkan diri kepada yang lain dan yang satu taat kepada Tuhan dengan setiap tugas-tugas yang harus dia nyatakan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita pun artinya kita bisa bekerja sama dengan tubuh Kristus yang lain. Dan kita bisa mengerti kita bukan Superman. Kita membutuhkan juga tubuh Kristus yang lain. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Selamat sore Bu Helvi, Bu Yunike. Selamat malam waktu Indonesia Timur ya. Oke. Selamat sore Pak Doni, selamat malam. Selamat malam. Selamat ulang tahun juga Pak Doni. Oh, terima kasih. Selamat sehat-sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat tahun Pak Doni. Ya, terima kasih Bu Yunike. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih teman-teman doa dan ucapannya. Oke. Next time ke Bandung Pak Doni. Ya? Next time ke Bandung kita. Oh,
Terima kasih, ditunggu ya. Terima kasih Bu Yuni. Oke, kita tamatkan dulu lah ya. Sub yang ketujuh, Universitas Terbuka Tuhan Yesus. Banyak orang mencari ilmu dan pendidikan tinggi di dunia tanpa mengerti bahwa Tuhan Yesus sebenarnya menawarkan sistem pendidikan surgawi untuk mendidik manusia dengan cara Allah seperti dahulu Ia mengajar Adam dan Hawa setiap hari di Firdaus. Universitas terbuka dan cuma-cuma. Ia sendiri telah membayar harga pendidikan itu di kayu salib. Bukan pengetahuan dunia yang diajarkannya, tapi pelajaran dengan cara pendidikan anak-anak Allah. Ini cara. Ia memulihkan kembali program pendidikan yang dahulu diberikannya kepada Adam di Taman Firdaus pada ketika hari-hari sejuk. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, ia masih berusaha memuridkan manusia. Tapi hanya seorang yang pernah tercatat sebagai murid yang tamat pelajarannya, Henoh. Barangkali Elia boleh digolongkan kelas Henoh ini juga. Matius 11:29. Jadi dahulu pun ia mendidik. Untuk apa? Agar manusia bisa memahami ya sejak awal Tuhan menaruh rohnya itu dipertanggungjawabkan apa tidak oleh manusia yang menerima rohnya itu. Nah ternyata dari sekian banyak murid yang tamat hingga beres tuh Heno. Elia pun mungkin bisa digolongkan seperti ini. Mari kita baca Matius 11:29 kembali lagi. Yang belum baca siapa ya? Boleh Bu Levi tolong membaca ya. Silakan Bu. Matius 11 ayat 39 ya Pak Doni. Ayat 29 Bu. Ayat 29. Iya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Amin. makasih Bu Levi. Sama-sama Pak Doni. Belajar pada Tuhan artinya apa? Menerima pengaturannya. Makanya itu nanti ada di PPT-nya teman-teman, ada di grup ya. Silakan nanti download pengaturan Tuhan di Filipi 3:21. Ketika seseorang taat sama Tuhan, Tuhan mengatur dia. Termasuk dalam rangka mengubah tubuh hina menjadi tubuhnya yang mulia. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, artinya dalam ketaatan yang kita berikan, yang kita nyatakan sebagai penundukan diri itu kepada Tuhan, kita bisa mengerti apa artinya ia bilang aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, sumber kekuatannya datang dari bukan karena kitanya mau belajar. Sumber kekuatannya datangnya dari Tuhan. Tuhan yang kuat itu hidup dalam diri kita kecuali hanya jika kalau kitanya mau belajar hingga kita bisa jadi lemah lembut, bukan lemah lembut dibikin-bikin, dibuat-buat, tapi memang benar karakter Tuhan hidup sempurna dalam diri kita. Pak, kalau karakter Tuhan sempurna dalam diri kita, kita masih bisa nggak Pak? Masih bisa. Masih bisa berekspresi, masih bisa kemudian kita bisa saja marah. Jangankan marah, kita pun masih bisa saja berdosa. Tapi itu semua nggak berarti lagi kalau kita telah menerima karakter Kristus yang baru. Kita tinggal menghidupkannya saja. Mau atau tidak. Bukan mencet tombol mau gitu ya. Bukan. Tapi antara mau atau tidak. Kalau mau kita bisa menerima kelemah lembutannya. Meskipun kita menerima kemudian kerugian. Kita menerima dampaknya dari orang lain. Dimarah-marahi. Tapi ingat ini. Kita mesti mendapati dengan sungguh-sungguh hati baru yang Tuhan berikan. Itu yang membuat kita mempunyai kehidupan yang sejati dari Tuhan. Memang sulit, betul. Tapi coba ikuti. Coba belajar. Setelah kita mengerti dan ini kita pelajari, kita tinggal mengerti ya. Ternyata langkah pertamanya itu adalah memikul kuk yang dia pasang. Artinya apa? Diarahkan. Diarahkan oleh Tuhan ke pandangan yang tepat. Kemana tepatnya? Ke arah Kristus. Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita diarahkan untuk seperti Kristus dan sudah seperti Kristus. Jadi
kemudian kita bisa mengerti pemahamannya begini. Kita diarahkan untuk step by step bersama-sama dengan Tuhan. Kita pasti bisa mendapatkan kehidupannya secara penuh. Dan ini sangat terbuka kemungkinannya berhasil. Kenapa? Karena Roh Kudus ditempatkan kepada kita hingga kita punya power. Dalam Yohanes 14, 21, 23 dari PowerPoint yang sudah saya bagikan, ternyata powernya juga diberikan untuk kita bisa taat. Ya teman-teman ya. Mengapa? Karena kita bisa mengasihi Tuhan. Ini mutlak hati kita yang milih. Mau nggak mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka ada power untuk kita bisa mentaatinya. Itu ada ayatnya. Silakan nanti baca ya. Yohanes 6:45. Kembali lagi ke Ibu Made. Silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Ya, jadi makasih Bu Made. Jadi orang Kristen semuanya itu mendengar suara Allah lebih dulu, baru kemudian mereka datang kepada Tuhan Yesus. Sumber kekuatan untuk taat pada Tuhan adalah datangnya dari siapa? Bapa Surgawi, dari Allah sendiri. Kekuatan datangnya untuk mengasihi Tuhan itu datang dari mana? Dari Allah sendiri. Nah, kitanya mau apa tidak? Ketika kita mau mengarahkan pandangan kita, memikul kuk yang Tuhan pasang, arahnya kemana? Pada Tuhan Yesus. Mengapa mata kita bisa diarahkan ke sana? Karena Bapa yang nyuruh kita ke sana. Bukankah ini semua datang dari kita apa kemauan? Betul. Allah pun membangkitkan kemauannya dan keinginannya dalam diri kita. Ada ayatnya. Oke. The power of the will of God. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Mari kita lihat. Buka lagi ayat ini. Saya juga mau mengingat kembali ayat yang pernah saya bagikan dulu. Kemauan. Bahkan kehendak. Mari kita baca. Kemauan. Kata kuncinya kemauan. Ini. Kemauan. Kemauan. Nah, Filipi 2:13. Saya minta Ibu Yohana tolong baca. Saya mau gedein dulu bentar ya, biar kebaca ya. Nah ini. Ayat 13, Bu. Ada Bu? 13 ya, Pak. Ya, betul Bu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, kalau makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Di FIH. Nih. Sebab Allah bekerja dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk menaati Dia serta melaksanakan kehendaknya. Jadi untuk taat tuh Bapak yang kerja juga loh. Karena Allah lah yang sedang mengerjakan dalam kamu baik untuk mengingini maupun untuk bekerja demi perkenanan, demi perkenannya, demi perkenanan, perkenanannya gitu harusnya. Jadi Allah membangun will, Allah membangun keinginan untuk kita punya keinginan yang benar. Jadi keinginan kita kan punya ya, keinginan pribadi itu punya sebetulnya, tapi itu dimatikan. Kita mengarahkan kepada keinginannya siapa sekarang. Gitu teman-teman, mengerti ya sekarang ya. Itu ayatnya jelas sekali kan. Kejadian 3 ayat 8. Silakan dibaca lagi oleh Ibu Yunike, boleh. Tar. Nah, silakan. Kejadian 3 ayat 8 ya Pak. Betul. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara
di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Terima kasih, Bu Yunika. Emang Ya, jadi Tuhan Allah itu punya tubuh jasmania ya. Kenapa? Karena berbunyi langkahnya. Dan kemudian dikatakan dia berjalan-jalan. Siapakah Tuhan Allah itu? Itu yang berjumpa dengan Adam. Yang kelak namanya Yesus Kristus itu ya Tuhan Allah itu. Jadi di waktu itu apakah dia sudah memakai tubuh jasmania? Saya rasa di ayat ini sudah. Ya. Tubuh jasmania di bumi, dia wujudnya seperti Yesus kah? Ya, saya nggak sampai segitulah ya. Tapi memang betul ia memakai tubuh jasmania. Kenapa? Karena ada bunyi langkahnya. Ya kalau roh kan tidak ya. Adam diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya Allah itu wujudnya ya seperti manusia. Ada wujudnya gitu. Ada kakinya, ada tangannya. Dan dikatakan berjalan-jalan dalam taman itu, maka manusia ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Jadi manusia tuh udah sering mendengar bunyi langkah Tuhan Allah rupanya. Jadi manusia di sini itu bersembunyi terhadap Tuhan. Ya teman-teman. Jadi ini periode waktu ketika diciptakan sampai dengan dia berdosa ya kemudiannya manusia itu sudah mengenal Tuhan seperti apa. Yang pasti sudah pernah belajar dari Tuhan ternyata. Cuman belum sampai tamat gitu loh, keburu jatuh ke dalam dosa. Saya rasa begitu, saya rasa begitu. Karena di sini dikatakan bahwa manusia itu sudah mengenal langkah Tuhan. Artinya ini udah bukan persahabatan biasa aja ini. Ya satu roh itu ya, ternyata teman-teman ya. Kejadian 5:22. Silakan dibaca oleh Ibu Ari, ada? Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 360 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Terima kasih Ibu Ari. Sama-sama Pak. Jadi umur Henokh ketika berjumpa pribadi dengan Tuhan pada saat 65 tahun. Dan hidup Henokh bergaul dengan Allah itu sepanjang 300 tahun. Nah, diperlukan 300 tahun untuk kemudian Henokh mengerti apa artinya bergaul karib dengan Allah. Diperlukan seperti itu hingga ia kemudian tidak ada lagi sebab dia telah diangkat oleh Allah. Henokh berdosa enggak? Nah, saya bilang Henokh itu ada dalam status dosa. Sebetulnya iya. Mengapa? Ya dia kan turunan Adam. Betul ya? Setuju ya? Henokh itu sama saja dengan turunan Adam yang lain. Namun dia memutuskan hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Artinya ia memutuskan hidup bergaul dengan Allah dan Allah kemudian menerima apa yang ia persembahkan berupa apa hidupnya mungkin ya. Kemudian Henokh itu benar-benar menghargai persahabatan dengan Allah begitu ya. Dan Henokh tahu persis apa yang Allah inginkan dalam hidupnya begitu mungkin ya. Hingga betul-betul Henokh mencapai standar yang Allah mau ketika manusia diciptakan untuk apa? Apa visi Tuhan atas dia? Tahu. Apakah Henokh kemudian menjadi pekabar Injil? Saya tidak tahu. Injil pada saat itu belum ada. Tapi apakah Henokh pemberita kebenaran? Saya tidak tahu. Tapi setidaknya Henokh itu bergaul karib dengan Allah. Ini kesaksian bagi kita hari-hari ini. Dan kesaksian dari Henokh ini bahwa ia hidup bergaul dengan Allah, ini adalah kesaksian Allah pada Musa. Dicatatkan dalam Kejadian 5:22 ini. Ya teman-teman ya. Jadi ini adalah satu testimoni dari Allah tentang siapa Henokh di mata Allah. Bukan Henokh yang kemudian mengakui atau mengklaim bahwa dia bergaul dengan Allah. Artinya apa teman-teman? Semua orang-orang Kristen, anak-anak Allah, hamba Tuhan, siapapun mereka menerima Kristus, mereka melihat dunia kerajaan Allah, mereka menerima Kristus dalam kehidupan mereka
Mereka taat dipimpin Roh Kudus, mereka mengerti tentang perubahan dan apa yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka semua, dan akhirnya mereka bisa menemukan titik yang sama atau dunia yang sama, bahwa Allah sedang memperbaharui tubuh kita semua dengan cara kita nurut pada Tuhan Yesus. Akhirnya Allah sendiri dengan standarnya bahwa ia sendiri ingin bermukim dalam diri tubuh jasmani kita sebagai Allah yang hidup, sebagai Bapa kita semua. Tapi kita haruslah menjadi seseorang yang bisa mengerti apa itu artinya bergaul karib dengan Allah. Dan kita bisa mendapatkan kesaksian dari Allah langsung bagaimana kita hidup setia bagi Dia. Yang ini sayangnya tidak bisa didapatkan dari setiap hamba Tuhan yang lain. Oh dia, saya tahu dia orangnya baik. Enggak kayak gitu. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, teman-teman, jadi kita nggak bisa anggap ya hamba-hamba Tuhan yang lain tuh lebih kudus, lebih salah, lebih berdosa dibanding kita. Nggak bisa. Ya, artinya kita semua sedang bertumbuh ke arah Kristus bersama-sama. Tuh. Siapa yang nuntun kita? Selain Tuhan Yesus. Tentu saja yang nuntun kita untuk taat pada Tuhan Yesus adalah Bapa Surgawi dan Roh Kudus. Terutama kekuatannya itu datang dari Allah ternyata ya. Seru-seru. Ayatnya dibuka banyak. Jadi banyak banyak bukti-bukti apa yang kita bagikan pada sore hari ini. Ayatnya jelas. Kita lihat tuh sampai mana. Oh, udah sedikit lagi. Habisin ya. Lukas 6 ayat 40. Silakan dibaca oleh Ibu Itun. Ada Ibu Itun? Kalau tidak ada, silakan dibaca oleh Ibu Hevi lagi. Oh, ada. Silakan Bu Itun. Silakan. Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke-40. Seorang murid tidak lebih kepada gurunya, tetapi siapa saja yang telah tamat ajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, Amen. terima kasih Bu Itun. Jadi ini ngomongin soal siapa kita di hadapan Tuhan Yesus. Ya, seorang murid kita semua tidak lebih dari Tuhan Yesus. Memang nggak akan bisa, dia kan Tuhan ya. Tapi siapa saja yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya, akan sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita bersama dengan Tuhan Yesus dalam segala tingkatan, tamat pelajarannya. Apa yang dimaksud dengan tamat pelajarannya? Apa arti hidup kita di dunia ini? Mengapa kita mesti hidup bergaul dengan Allah? Mengapa kita mesti benar-benar menanggalkan keinginan daging kita? Agar apa? Agar Allah akhirnya bisa bermanifestasi penuh dalam diri kita. Artinya, semua orang yang tamat pelajarannya adalah menerima jati diri Allah secara penuh dalam tubuh jasmaniahnya masing-masing. Oleh sebab itu, standar pengangkatan yang digemakan dalam RPM dulu di masa-masa yang lampau, hari ini pun saya rasa masih sama ya, bahwa standar yang akan diangkat itu adalah kepenuhan Bapa. Artinya apa? Ini tamat pelajarannya seperti Yesus. Dapat approval dari Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu artinya apa? Bapa berkenan tinggal penuh dalam dia. Yang tangannya yang baru tahu. Saya. Jadi kalau nggak mengenal Bapak, Tritunggalnya masih ancur-ancuran, jeblok gitu ya, yang akan bisa. Itu dia ayatnya ya. Yuk kita lihat lagi ayatnya. Mana? Oh, nggak bisa ke bawah. Look, Yohanes 16:12. Ibu Elvi bisa baca? Silakan. Yohanes 16 ayat Ya. 12 ya Pak Doni. Betul Bu, silakan Bu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Makasih, Bu Elvi. Menarik ya Pak Doni. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat ini, Yesus ngomongin soal Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan, akan memimpin kita tentang kepada seluruh kebenaran, dan Ia akan apa namanya? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ini dia kuncinya ya. Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kalau kalau kita bisa melihat mengapa Ia yang mengucapkan sesuatu pada kita itu, mengapa Ia nggak ngomong langsung pada kita, mesti oleh Roh Kudus. Mengapa mesti perlu Roh Kudus? Bila kemudian kita bisa menerimanya langsung dari sumber informasinya. Karena sejak awal, Sang pemberi informasi apapun itu, yaitu ya Allah Bapa sendiri, dengan kita yang ada di dunia ini ada jarak. Pak, bukankah Yesus cukup memberikan informasi itu? Buktinya, ketika Dia ngomong soal perumpamaan, banyak orang nggak ngerti. Mengapa kemudian Dia ceritakan tentang perumpamaan kalau semuanya bisa dikatakan dengan jelas? Yang ngomong jelas pun banyak orang nggak ngerti. Yang mengerti dan ingin lebih banyak mengerti yang murid-muridnya. Nah, teman-teman, banyak dari kita yang mungkin hari-hari ini banyak nggak mengerti. Memang saya pun banyak nggak mengerti, betul. Tapi tanya sama penolong kita yang mimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Mengapa Roh Kudus seakan-akan Dia mendengarkan Bapa? Dia kemudian menjelaskan kepada kita, mengapa Bapak nggak langsung ngomong pada kita? Satu, karena kitanya punya gap dengan Allah. Mengapa punya gap? Karena kita belum memperoleh damai sejahtera penuh dengan Allah. Pak, bukankah darah Kristus dan menyambungkan kita dengan Allah? Sudah. Tapi sudahkah kita menerima sepenuhnya apa yang Tuhan berikan itu? Belum. Nah, oleh karena itu, bahwa kita belum mampu menerima apa yang Tuhan berikan sepenuhnya itu, kita ditolong oleh penolong yang lain. Itu Roh Kudus. Artinya kita butuh pertolongan. Dalam pertolongan Roh Kudus itu pun masih kita nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena kita masih mendengarkan suara hati kita. Makanya kita diajari pemuridan oleh kakak rohaninya, oleh kakak-kakak rohaninya semua di RTM. Ya. Mengapa? Kita perlu dapat tuntunan dari orang yang sama-sama belajar, mungkin sama-sama jatuhnya dalam dosa, mungkin sama-sama jatuhnya dalam pelanggaran demi pelanggaran. Namun dari pengalaman dan dosa orang itu kita bisa belajar. Kejatuhan kita tuh ternyata tidak membuat kita jatuh terus, tapi kita bisa bangkit untuk melihat orang ini ternyata dapat kemurahan dari Tuhan. Saya pun dapat kemurahan dari Tuhan dong, harusnya gitu loh. Jadi berjenjang loh teman-teman. Kita tuh nggak sendirian, sekali lagi. Ada kakak rohani, ada hamba Tuhan yang lain. Jangan jadi saingan demi saingan. Atau orang ini bukan dari Tuhan. Enggak. Kita bisa melihat kejatuhan mereka adalah anugerah juga bagi kita. Seperti kejatuhan orang Israel pun adalah anugerah bagi kita. Untuk kita bisa meroleh kehidupan yang Kristus. Artinya, dalam segala perkara, kita dapat anugerah berlimpah-limpah. Tapi setelah dapat anugerah, kita hendak didewasakan. Tidak jadi anak kecil terus. Jadi berjenjang ya, kita bisa mengenal didikan dari kakak rohani kita, pengajar kita siapa, mentor kita siapa. Untuk kita bisa mengenal tuntunan Roh Kudus yang kita punya itu untuk kemudian dikonfirmasi. Benar nggak sih saya ini Pak? Misalnya gitu ya, nanya sama saya. Benar nggak Pak tindakan saya? Oke, teruskan misalnya gitu ya. Artinya pendengaran kita kepada suara Roh Kudus sedang menerima konfirmasi. Lanjutkan, bertumbuh terus. Jangan lupa Roh Kudusnya dihormati agar kita bisa mengerti apa itu pengajaran Tuhan. Artinya kita bisa menerima pengajaran Tuhan, akhirnya kita bisa menerima apa itu sepenuh Kristus oleh pengajarannya itu. Dan akhirnya Kristuslah
yang kita kenal, akrab, bergaul pribadi dengan kita, dan kita sadar kita sudah diubahkan terus-menerus oleh Tuhan itu dengan kasih-Nya, kita bisa menerima kasih-Nya, pengampunannya, masa itu nggak bisa merubahkan kita ya? Maka kita kemudian bisa menerima kepenuhan Allah hanya oleh hidup Yesus yang kita telah terima itu. Nah, seakan-akan ada jenjang seperti begini, tapi ini bukan jenjang. Ini berupa satu kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. From glory to glory. Sebetulnya itu, teman-teman. Ya. Oke. Banyak orang telah belajar mencari kehendak Tuhan, dan dalam banyak hal mereka dengan yakin menyaksikan bahwa Tuhan telah memimpin mereka dengan memberikan jawaban dan petunjuk melalui firman Tuhan. Namun berapa kali mereka gagal dalam usaha mencari kehendak Tuhan itu sering tak diceritakan dengan terbuka. Di mana letak kegagalan-kegagalan itu? Ada dua hal yang menjadi alasan kegagalan mereka. Pertama, karena Tuhan berbicara kepada mereka seperti kepada Miriam dan Harun, bukan seperti kepada Musa. Artinya Miriam dan Harun mereka adalah ini menggolongkan diri sebagai seorang nabi. Karena Tuhan pun ngomong demikian. Tapi kepada Musa Tuhan ngomong berhadapan, muka dengan muka, tidak ada rahasia-rahasiaan. Ya. Mengapa rahasia-rahasiaan? Itu tadi saya bilang. Karena kita membutuhkan pertolongan. Selain dari Roh Kudus, juga dari mentor kita atau kakak rohani kita ya. Kedua, mereka mulai dengan gagasan sendiri lalu minta petunjuk Tuhan untuk mencapai rancangannya itu. Nah ini teman-teman, ini yang menghalangi kita bisa bertemu dengan lawatan Tuhan. Bukan mulai dengan mengosongkan diri sendiri dari keinginan dan rancangan pribadi, lalu pasang telinga untuk mendengar rancangan dan rencana dari itu. Penggunaan otak manusia, baik untuk mengartikan teka-teki dari Tuhan, atau menginterpretasi jawaban-jawaban Tuhan, maupun untuk mengarang gagasan atau rencana sebelum meminta firman Tuhan itu, memberi kesempatan untuk kesalahan-kesalahan masuk, sehingga kehendak Allah itu tidak murni, karena punya motivasi pribadi. Ya, punya kenyamanan tertentu yang ingin dicapai. Mendengar Tuhan dari dalam intuisi ini lebih menjamin kebenaran pernyataan kehendak Allah. Karena Anda melatih untuk mendengar suara hati tanpa memakai pikiran Anda sendiri. Jadi kita kemudian untung-untung rugi. Wah ini kayaknya salah nih karena saya rugi ya. Ini kemudian yang menjadi landasannya mengapa banyak orang mengklaim saya kata Tuhan kepada saya atau kata Roh Kudus kepada saya. Karena dia mulai mempengaruhi orang lain dengan apa yang dia punya. Nah teman-teman saya mau bilang, mungkin kita pernah ngomong gini sama orang, kata Tuhan kepada saya, kamu jangan begini. Nah, mulai jangan bicarakan seperti itu ya. Coba kamu doakan lagi. Tanya Tuhan lagi, sudah Pak, coba lagi. Coba konfirmasi lagi. Dorong agar setiap orang itu untuk bergantung penuh pada Roh Kudus. Jangan bergantung penuh pada kakak rohaninya atau hamba Tuhan tertentu. Mengapa? Karena bisa jadi kedua-duanya punya pertimbangan sendiri pada akhirnya. Karena yang satu ingin memperoleh murid yang banyak, misalnya begitu ya, bagi seorang hamba Tuhan tertentu, atau ingin memperbudak mereka dengan kuasa mereka miliki, atau bagi setiap orang yang datang kepada hamba Tuhan itu, mereka ingin mendapatkan konfirmasi apapun yang baik yang dialamatkan kepada mereka. Nah teman-teman, hindari semuanya ini. Ya, ikuti apa yang sedang Allah gerakan sepenuhnya dalam diri kita tanpa kita cari untung dan rugi. Bilangan 12 ayat 6. Kembali lagi ke Bu Made ya. Bu Yunike belum. Yang kedua. Tadi udah ya. Bu Made silakan Bu Made. Bu Made lagi. Ya Pak. Ya terima kasih. Ya. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jangan digituin bukan. Bentar Pak. Iya. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa,
seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya, ini dikatakan di sini dalam Bilangan 12 ayat 6 bahwa Tuhan memandang Miriam dan Harun sebagai nabi. Sedangkan Musa dipandangnya sebagai seseorang sahabat di hadapan Tuhan. Siapakah yang punya standar di sini? Tuhan. Lalu mengapa Tuhan bicara kepada Miriam dan Harun sebagai seorang nabi dalam teka-teki dan penglihatan? Karena dibutuhkan sekian waktu lamanya untuk Tuhan melihat kesungguh-sungguhan Miriam dan Harun. Pak, bukankah mereka berdua ini sungguh-sungguh dalam Tuhan? Ya, yang pertama, Harun ternyata ketika Musanya naik ke gunung selama 40 hari, 40 malam, Musa tidak diketahui nasibnya, kata orang-orang Israel, barangkali dia mati. Marilah kita angkat Allah yang memimpin mereka masuk ke dalam, keluar dari Mesir. Nah, Harun kemudian ngumpulin emas-emas yang ada, kemudian bikinlah anak lembu emas. Mengapa Harun bikin anak lembu emas? Dalam hatinya ternyata Tuhannya adalah berbentuk sebagai anak lembu emas. Jadi Harun masih menganggap Tuhan bukan Tuhan yang hidup. Jelas ya? Mengapa kita sekarang mungkin punya pikiran, kok saya hanya penglihatan saja, hanya teka-teki saja, enggak bertemu dengan Tuhan jeng-jeng gitu ya. Karena mungkin dalam diri kita punya banyak berhala-berhala dalam pikiran kita. Pak, bagaimana cara menyingkirkan berhala-berhala itu dalam hati saya, Pak? Nah, mulailah bersaat teduh. Mulailah kemudian ganti hidup. Mau bersaat teduh, mau berkeliling meja, berkeliling rumah, mau di kebun, mau di taman, mau berdoa seperti apa. Semuanya silahkan lakukan. Asal ketika Tuhan hendak memberikan nyawa yang baru, nyawanya gantilah nyawa kita dengan nyawanya. Rasakan perubahan-perubahan dalam keseharian kita. Kalau kemudian kita mengalami kerugian, kita menerima itu dengan ikhlas, rela hati enggak? Mengapa kita rela hati dan ikhlas menerima bentuk-bentuk seperti itu? Karena kita mengasihi Tuhan. Hal-hal yang demikian itu merubah persepsi kita tentang dunia ini hingga kita bisa melihat dunia kerajaan Allah dengan semestinya. Disitulah letaknya Allah bicara muka dengan setiap anak-anaknya. Dalam dunia kerajaan Allah. Bukan di dua dunia lagi. Jelas teman-teman ya. Ingat Filipi 3:21. Karena kewarganegaraan kita ada dalam kerajaan Allah. Dan dari situ kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang mengubah tubuh hina kita. Jadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu dia. Seperti itu teman-teman. Ingat-ingat ya ayatnya diingat-ingat. Nah, Mazmur 143:10, silakan Ibu Yohana tolong baca. Iya, Pak. Iya. Mazmur 143 ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, makasih Ibu Yohana. Sama-sama, Pak. Ini Mazmur Daud, kalau nggak salah. Nah, Daud mengenal siapa Tuhannya. Mengapa Daud meskipun dosanya besar itu, dosa perzinahan, percabulan, anaknya mati ya. Yang anak yang dilahirkan dari Batseba tuh yang pertama mati ya. Kemudian anak-anaknya mati juga. Kemudian karena dia banyak menumpahkan darah, dia tidak diizinkan untuk bangun bait Allah. Oleh Salomo lah maka dibangun bait Allah. Tapi Tuhan begitu mengasihi Daud. Seberapa dosanya besar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Daud mengenal siapa Allahnya. Suatu kali ketika Daud disuruh cacah jiwa tuh ngitung pasukan juga ya. Kekuatan Daud seperti apa sih ngadepin musuh-musuhnya. Dia ngitung kekuatan pasukannya dan kemudian ada malaikat maut di situ. Dan kemudian memilih Daud yang mana yang harus dipilih. 3 pilihan. Dan Daud bilang, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Mengapa? Karena dia mempercayai Tuhan. Meskipun dihukum, dia tetap mengalami
perlindungan dari Tuhan. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Dia mengenal siapa Allahnya. Ya bukan berarti berbuat dosa itu pasti ada pengampunan dan Tuhan kasih sama kita. Enggak lah ya, pasti memang ada seperti begitu ya. Tapi yuk berubah. Kalau diberikan kesempatan untuk berubah, ya berubah. Dan jangan kembali masuk ke dalam area yang sama. Daud tidak masuk ke dalam area yang sama. Sekali kemudian dia diubahkan dari perbuatannya kepada Batseba yang bunuh Uria, bunuh suaminya. Dia nggak bunuh siapapun lagi. Dia nggak melakukan percabulan dengan siapapun lagi. Nggak. Seperti itu lagi. Nggak jatuh dalam wilayah yang sama. Itu sebabnya mengapa Daud mengalami kemurahan dari Tuhan. Janji Tuhan kepada Daud tetap dilaksanakannya. Keturunannya yang akan menjadi raja kekal. Itu jatuh kepada Mesias. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang mempunyai kerajaan Allah. Bukankah itu janji Tuhan pada Daud tergenapi? Matius 7:21. Silakan Ibu Ari. Atau Pak Eko boleh. Ya Pak, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Ya, makasih Pak Eko. Melakukan kehendak Bapa artinya Bapak menaruh dulu hatinya dalam hati kita, kemudian kita menggerakkan diri kita, patuh kepada apa yang Allah inginkan. Dan yang Ia inginkan menerima kehidupan yang baru dalam diri Kristus Yesus. Dalam diri Kristus Yesus kita menerima jaminan bahwa kita juga diberikan Roh Kudus yang menolong kita. Dan kita barangkali nggak bisa mengerti apa itu artinya dituntun Roh Kudus. Kita mengertinya pokoknya hidup benar. Nah, ada yang ngajarin pertama kali itu saja pasti itu manusia yang hidup. Itu siapa? Mentor, kakak rohani, itu bapak rohani. Nah, dari situ kita berjenjang lihat ke atas lagi. Untuk apa kita belajar dari mentor kita, dari bapak rohani kita, dari kakak rohani kita? Dengan suara Roh Kudus. Untuk apa kita dengan suara Roh Kudus? Untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Untuk apa kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Untuk melakukan kehendak Bapa. Karena lewat hidupnya, lewat hidup Kristus, kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Kiranya doa bersama ini kita bisa ikuti bersama-sama ya. Repeat after me. Bapa Surgawi, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengetahui kekosongan dalam jiwa kami dan dengan apa kami harus mengisinya. Kami juga berdoa agar Tuhan menyatakan diri kepada kami sehingga kami menjadi utusan Tuhan yang benar. Demikianlah pengajaran FFG pada sore hari ini. Tepuk tangan semuanya. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita buka video, kita berfoto bersama dulu. Silakan dibuka videonya. Ibu Itun, apa kabar? Selamat sore, malam ya. Bu Made, Bu Helvi, Bu Ari, Pak Eko, Bu Yunike, Bu Yohana. Ya, kita buka videonya bersama-sama. Silakan. Ya. 1, 2, 3. Pak Eko-nya nggak kelihatan. Dikit lagi, Pak. Iya, siap. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Rekaman yang terakhir belum saya publish ya, karena belum ada waktu untuk bikin rekamannya, untuk bikin posting ke YouTube-nya, butuh waktu. Ada pertanyaan semua teman-teman? Tidak ada? Puji Tuhan kalau nggak ada. Mau baru malam mingguan sekarang? Tentu saja ada malam mingguannya. Baik. FFG selesai pada hari ini di bab 31. Kita mulai bab 32 di hari Rabu. Kiranya pada sore hari ini atau malam waktu Indonesia Timur kita mendapatkan lawatan Tuhan. Nanti malam kita berdoa, kita sungguh-sungguh lawatan Tuhan terjadi. Dan terimalah hidup Tuhan itu berlimpah-limpah ya. Dan kalau kita menerima lawatan Tuhan, ingat yang menjadi cirinya kita menerima lawatan Tuhan adalah kita bisa menerima hidup yang baru dari Tuhan dan hidup kita diubahkan. Perubahan seperti apa? Karakter.
Ya, mulailah mengandalkan buah roh. Mau rugi, mau kita diperlakukan tidak menyenangkan, andalkan buah roh. Karena buah roh itu adalah tanda hadirnya Tuhan. Dalam Galatia 5, 22-23. Yuk kita doa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih kami beroleh hidup Kristus. Kami beroleh persekutuan dengan Roh Kudus. Kami beroleh persekutuan di FFG ini, kami dibekali dengan indah. Dan Bapak silakan kau taruh tanda bukti hadirmu dalam kami semua. Karena kami anak-anakmu, kami tersambung oleh hidup Kristus. Dan kami menghormati kehidupan Kristus yang kami terima ini, kami memuliakannya. Dan kami mau diubahkan terus-menerus melalui tanda hadir Kristus lewat buah roh yang kami terima ini. Roh Kudus, kami mengasihimu, biarkan kami memperoleh kesempatan untuk mencicipi buah roh ini. Seluruhnya, yang 9 rasa ini, kami ingin mencicipinya di dunia ini. Dan kalau kami merasakannya, kami memanifestasikannya, itulah tanda hadir Kristus yang penuh dalam diri kami. Ajari kami untuk kami benar-benar mengenal hidup yang baru ini. Diberkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun yang kami pergumulkan, kami dapat jawabannya. Setiap hambatan dan pintu-pintu yang tertutup, kami mengetahui bahwa semuanya ini memang tidak diperuntukkan bagi kami. Tapi kami mengerti, hidup Kristus sanggup membuka pintu apapun yang tertutup. Kami membiarkan hidup Kristus ini bermanifestasi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kami beroleh ini dengan cuma-cuma oleh karena anugerah Allah semata. Maka diberkatilah kami ketika kami hadir pada saat ini. Diberkatilah usaha kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, keluarga besar kami. Apapun yang kami kerjakan, kami berhasil. Apapun yang kami upayakan, biarlah kuasa-Mu mengerjakan semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Itun, Bu Made, Bu Helvi, Bu Ari, Pak Eko, Bu Yunike, Bu Yohana. Pak Doni. Semuanya. Makasih Terima kasih, teman-teman. Pak Doni. Sehat selalu, Tuhan berkati. Sampai jumpa hari Rabu. Selamat bermalam minggu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Fit. Terima kasih. Bless you Tania, semuanya. terima kasih Tania. Semua.